Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama untuk belajar bersama, menambah wawasan di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban sekaligus untuk memperbaiki keislaman kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, dan juga semoga Allah Ta'ala menerima setiap kebaikan yang kita amalkan. Semoga menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di sisi Allah. Dan kita juga berharap semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab takwa, menjelaskan hadis tentang zuhud, yakni tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap harta, ya, tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap harta, karena tabiat manusia itu adalah menyenangi harta. Itu tabiat, ya, jadi menyenangi harta itu bukan suatu dosa. Senang kepada harta itu merupakan tabiat. Allah sudah menetapkan hal itu di surat Al-Imran, ya, di surat Al-Imran ayat 14. Ya, surat Al-Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah al-muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, ada terjemah. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, atau benda yang bertumbuk dalam bentuk emas dan perak, budak-budak pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ayat ini merupakan nas, ya, sebuah ketetapan dari Allah yang menjelaskan tentang tabiat dasar, yang menjadikan tabiat dasar bahwa manusia memiliki kecondongan sesuai dengan tabiatnya. Kita lihat di situ. Zuyyina linnas, dijadikan apa? Terasa indah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Untuk satu, cinta terhadap apa yang diinginkan dalam hatinya berupa wanita. Yang pertama. Yang kedua, cinta dengan anak-anak. Kalau dites lagi ya, kalau kita maknanya lebih ke dalam itu, al-banin itu anak-anak laki-laki. Ya, definisi anak itu macam-macam, Pak. Kalau secara spesifik, ini berarti spesifik begini, ya. Terus kalau makna itu secara umum itu namanya walad. Makna secara umum namanya walad, bisa laki, bisa apa? Kalau al-banin itu jelas laki-laki. Kalau perempuan banat. Kalau anak secara umum namanya walad. Sampeyan kemana karo wong tua walad. Itu definisi. Kenapa di sini ada kecondongan secara khusus, secara harfiah disebutkan kepada anak laki-laki? Ada keistimewaan sendiri. Kemudian yang ketiga apa? Cinta kepada harta benda yang bertumpuk, artinya banyak. Itu kecondongan manusia. Kalau ini dipredai lagi, yang senang dengan perempuan ya laki-laki. Sehingga di sini para ulama memisahkan sedikit secara spesifik. Tafsir ayat ini adalah yang condong kepada perempuan adalah laki-laki, syahwatnya wanita adalah harta. Betul ya? Jadi syahwati wong lanang niku itu, syahwati wong wedok harta, bukan laki-laki. Makanya kecondongannya laki wanita kepada laki-laki itu gak teko lanang itu. Loh mungkin ini bukan selengean ya. Iya, sampai ingat. Makanya di hadis ada mengatakan, di hadis yang kita bahas itu, ya kan, inna dunya hulwatul khadirah. Dunia itu hulwah itu maknanya manis, gula. Manis artinya apa? Senang orang. Khadirah maknanya hijau, artinya apa? Indah. Dunia itu lezat, senang, dan indah. Setelah itu Allah serahkan kepada manusia untuk dikelola manusia.
Lalu Allah melihat bagaimana manusia mengelolanya. Di ujung hadis mengatakan apa? Fattakut dunya, fattakul bisa. Berhati-hatilah kamu kepada dunia, berhati-hatilah kamu kepada wanita. Pertama peringatan bagi perempuan, yang kedua peringatan bagi laki-laki. Kenapa? Syahwatnya itu beda. Syahwatnya itu beda. Nek wong lanang iku kan delok wong itu kan soge gae, delok ayune. Di wong lanang iki nek milih wong itu kan delok soge larate. Oke? Ayo. Lho iki masih sok ki wae. Mikir mana? Mikir. Nah, sahabatnya wajib orang itu wajib. Sahabatnya orang itu wajib. Pengalaman kita di dalam menggadukkan. Dalam santri-santri saat tentang akhwat wakil, akhwat wakil, jadi lurut telur nek. Kita kasih nomor, kita kasih channel ya. Coba kamu hubungi, datang ke rumah ini foto. Akhirnya survei, namanya taruh nador kemudian nador itu lihat. Jadi diizinkan laki-laki perempuan yang akan menikah untuk melihat calonnya. Jadi lihat, yang cadar suruh buka. Loh kamu irungnya dia. Ya kalau nador disuruh buka, awalnya tidak apa-apa, cadarnya disuruh buka. Ya, bahkan ada yang bolehkan ulama betisnya suruh nampakkan tidak masalah. Tapi jadi utuh. Itu dibolehkan dalam masa nador. Seperti taruh pengenalan, saling mengenal. Ya sekilas aja. Ini keluarganya nomor berapa, usia berapa, karakternya berapa. Nah, setelah itu istikharah. Kalau mantap hibah, lamar. Itu pak prosesnya. Nah, seringkali kita temukan ikhwan-ikhwan ini, santri-santri laki-laki itu dari nador gitu ya, melihat kenalan di rumahnya, ketemu, ditampakkan wajahnya. Nah, gimana hasil nador kemarin? Nek jawabnya, saya butuh istikharah lagi Ustaz. Kayaknya gak mantap Ustaz. Saya butuh istikharah lagi Ustaz. Ini biasanya gak mantap ini. Wis rata-rata, gak semuanya ya, rata-rata. Mesti rata elek sing itu. Itu pengalaman lanang ini kok. Itu pengalaman kita di lapangan waktu itu. Hampir 99,9. Satu dua aja yang mikir kesolian, mikir satu dua. Terus kena raya ayu mata nih guys, lanang itu diam. Iya, akhirnya agak mantap. Ya oke, so kamu istikharah itu kadang-kadang karena nggak paham apa itu istikharah itu dikira sholat rakaat mari. Istikharah itu melepaskan seluruh kebutuhanmu diserahkan pada Allah. Unek-unekmu, perasaanmu tumpahkan kepada Allah. Lalu minta tolong sama Allah. Gitu loh. Itu istikharah. Istikharah itu jaluk tolong ning Gusti Allah, cek Allah sing milih no. Ngoten. Aja delok karo perasaan. Aja delok perasaan. Sampe-sampe kan wis kadung kan. Wis istikharah maneh. Kadung. Tinggal lanjut lah sih. Kurang tepat ya sing sabar. Iya, Pak Ais nih. Iya, nah begitu. Nah, itu namanya istilah teman-teman kadang-kadang lo harus takbir kayak takbir wis mantep. Itu mesti delok wajah. Pengaruh, makanya ojo sampai apa yang kamu lihat itu mempengaruhi hati. Pengaruh itu wajah itu manusia. Siapa yang pengaruh gitu? Allah senang, delok kok cocok iki. Cuma kan kita nggak tahu ini apakah menurut Allah itu baik untuk kita ke depan, untuk orang tua kita ke depan. Jelas nih, mantap nggak ya? Ini kok diukur kalau standar logika.
Ya. Oh, nah itu biasanya pengalaman yang akan ngajar ini. Nah sekarang mati Ustaz, ya udah sih mati bisa terus istighfar dulu, sampun. Dan kan Allah Akbar bisa mantap. Dalam dolar ini elek soalnya. Dan ini model istiqoroh ini sampai benjot kan istiqoroh ya kan? Gak mantep kok kan istiqoroh itu Allah itu buat urusan. Ya Allah kok ya cocok nih, mohon misalnya. Iya gue. Nah itu satu. Setelah itu jarak beberapa pekan ketemu lagi. Ustaz mau doanya Ustaz. Loh, kenapa? Ini mau nikah. Loh sudah ketemu. Insya Allah cocok. Oh alhamdulillah kalau itu. Semoga Allah beri kemudahan. Nah, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, Ustaz, saya dengar apa yang punya santri namanya ini, seorang ikhwan. Oh iya Bu, itu kalau nggak salah mau nikah nih. Angge, orang mana? Wah itu kurang tahu saya. Nah itu Ustaz, nek betul salah, itu tinggal perempuannya di sini. Itu keponakan saya Ustaz. Oh gitu ya Alhamdulillah. Loh bukan alhamdulillah ya Ustaz. Anak ini dikenal kurang baik. Loh, anak perempuan ini akhlaknya kurang baik, agamanya nol. Terus dengan orang tuanya itu berani. Wis rotok dablek tadi kena di luar itu rotok dablek. Ini ayu, oh ibu sih gak ada yang mantap. Nah, akhirnya kita sampaikan ke yang bersangkutan. Mas, ini ada informasi. Ini kayaknya hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Cuma apa sudah mantap betul kamu di dalam istiqomah? Iya, saya insya Allah sudah mantap istiqomahnya. Katanya akhlaknya kurang baik itu dikenal di luar itu. Ya bukan satu dua ini mengenal dia kurang baik. Napa jawab dia Pak? Pengamen pada wedo aja ini. Itu ladang dakwah buat saya. Itu ladang dakwah buat saya. Dorong Cak. Mantap. Ini rumah tangga itu sih diketok satu nikah itu silang kabeh. Cantik, ngomongnya seimbang. Kalau sudah menikah sih gimana urusan? Ya kalau sudah menikah urusannya lain lagi. Nah itu laki-laki ada perempuan. Bila orang lama ini kan ganteng gimana? Ya bila orang lama itu kalau ganteng. Dan terus kagai, tapi bilang tumpah, jadi numpak keledai atau numpak Camry itu standar sudah gitu. Nah, makanya kapan hari itu ada ibu-ibu muda meledek orang tua-tua suatu bisa. Ini saya ditanya, ini sakit apa bapaknya? Oh ini suami saya. Terus itu kakak elek. Waktu-waktu ini bisa. Batin. Niki bojone mesti so. Mesti so. Waktu tidak kepingin dinikah wong tuwek, lanang elek, melarat, lorong-lorongan. Saya mau soleh hati, mau wedok dia ya. Nah ini mestinya gak ditambah duit kom bensin. Itu syahwat. Itu syahwat. Makanya Nabi mengatakan fattaqud dunya fattaqun. Nah, lalu yang dikatakan hadis bahwa hudud dunya. Jadi kalau hadisnya kita sampaikan bahwa cinta kepada dunia itu merupakan tabi. Boleh-boleh saja kita mencintai rumah yang baik, memiliki harta yang banyak, itu dalam Islam tidak dilarang sama sekali. Sampai jelas ini ya? Tidak dilarang sama sekali. Tidak ada ayat melarang kita jadi orang kaya, itu gak ada larangan. Tidak ada hadis melarang kita menjadi orang sukses, ini orang larangan. Tidak ada. Menyenanginya juga gak ada larangan, karena itu tabiat. Sampai jelas? Nah itu dipisahkan. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa hubud dunya ra'su kulli khati'ah,
cinta kepada dunia sumber dari segala dosa. Ya, cinta kepada dunia sumber dari segala dosa. Itu perkataan para sahabat. Kemudian Nabi juga mengatakan ketika menjelaskan bahwa umat Islam dikuasai oleh musuhnya seperti tumpeng yang dikeroyok dari segala arah. Nah, itu kan umat Islam mengalami dua hal. Kenapa umat Islam menjadi lemah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada penyakit al-wahan. Jadi penyakit wahan itu cinta kepada dunia, takut dengan kematian. Nah, sing dimaksud hubbud dunya di sini ku sing ya apa? Sementara di sisi yang lain tadi disebutkan bahwa cinta kepada dunia itu merupakan apa? Tabiat. Kok ada ketemu lagi bahwa penyakit umat Islam dan sumber kerusakan umat Islam, sumber kekalahan umat Islam itu karena cinta dunia. Dan itu fakta kita lihat hari ini. Coba rusaknya para pemimpin, rusaknya ulama. Kenapa? Dunia. Dituku kalau dunia, ilmu ini hilang kabeh, hukum-hukum hilang kabeh. Jelas ini? Nah, itu karena dunia. Nah, sekarang persoalannya yang dimaksud hubbud dunia yang tercela itu yang bagaimana? Yang nanti menjadi sumber segala dosa, yang menjadi sumber kesalahan itu cinta dunia yang bagaimana? Karena cinta dunia pada dasarnya tadi apa? Pun sangat memilah ya. Cinta dunia yang menjadi fitnah, yang menjadi sumber fitnah itu meliputi 4 hal. Ya. Cinta dunia yang bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan petaka, menimbulkan dosa, itu ada 4 hal. Yang pertama, apabila cinta dunia dengan cinta yang berlebih-lebihan. Nah, mencintai dunia dengan cinta yang berlebih-lebihan, sehingga nanti menimbulkan sifat bermegah-megahan. Makanya disebutkan di dalam surat 104 ayat 2, Allah katakan apa? Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Kemudian di dalam surat 89 juga demikian. Ya, surat 89 kita buka ayat 20. Surat 89 ayat 20. Surat apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jammas. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, ini yang gak boleh. Jelas ya? Mencintai dunia dengan kecintaan yang ini yang gak boleh. Ini yang mengakibatkan cinta dunia itu menjadikan orang terjerumus dalam segala dosa. Satu ini. Yang kedua apa? Menjadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Menjadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Allah sebutkan di surat 79 ayat 37. Ya, surat 79 surat apa? An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 39.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Itu yang kedua. Jadi mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, cinta dunia yang bisa menimbulkan dosa, yang bisa menjadi sumber segala petaka itu adalah ketika seseorang menjadikan dunia itu obsesi utamanya, menjadi tujuan utama hidupnya. Menjadikan dunia itu sebagai apa? Tujuan utama hidupnya. Cintanya dunia, bencinya demi dunia, damainya demi dunia, perangnya demi dunia. Nah, hidupnya demi dunia, matinya demi dunia. Intinya dunia itu segala-galanya bagi dirinya. Dunia segala-galanya bagi dirinya. Ini menjadikan dunia itu menjadi apa? Sumber segala dosa bagi. Kalau orang sudah menjadikan dunia seperti ini, orang seperti ini kehilangan rasa malu, gak isin, terus kehilangan rasa takut, gak ngerti duit dosa, gak ngerti. Paham ya Pak? Bukan gak ngerti nek itu dosa, tapi harus gak ngerti kalau dosa. Kenapa? Kecintaannya kepada dunia, menjadikan dunia itu segala-galanya. Pada dunia bukan segala-galanya. Kita butuh pada dunia, tapi bukan segala-galanya. Jelas ya? Orang seperti ini tidak akan ngurusi yang lain. Hilang rasa malunya, hilang rasa takutnya kepada dosa. Terus gak lebih dosa, gak takut kepada dosa. Maka bisa melakukan apa saja orang seperti itu. Sifat pengecut, sifat munafik, sifat kafir itu akan ditabrak semuanya hanya untuk tercapainya dari sifat. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat 47 ayat 12. Ya, surat 47 ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru matwan lahum. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir ke sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Nah, itu gaya hidup. Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang, target hidupnya itu senang-senang. Orang mukmin tidak demikian. Tidak dilarang kita mencari kesenangan selama tidak melanggar syariat. Kita rekreasi, kita rehla, tadabbur alam bersama keluarga, bersama jamaah, boleh, nggak masalah. Tapi bukan itu intinya. Sampai
Dipahami ya? Bukan dilarang, tak dilarang. Begitu bagian kebahagiaan hidup. Namun bukan itu hidupnya. Akhirnya kadang datang tiang niku pokoknya senengan niku napa niki. Keliling-keliling sani ganti Pak. Lulusan niku jenenge Haidin. Lulus. Haidin. Gaya hidup kan dirubah kabeh jenenge gak ketara jenenge lulus. Nah itu. Jadi gaya hidupnya itu Pak jenengan lihat ada dua gaya. Yang pertama apa? Yatamatta'un wa ya'kulun. Target hidupnya itu mencari kesenangan hidup dan makan kata takulun anam. Seperti makannya binatang. Kenapa? Gak ada syukurnya kepada Allah. Bedanya menurut sampai gimana ini? Gila. Kalau kambing kan gak punya tujuan hidup lah. Mangan waktu ya sematu kiwa itu orang kambing kok. Dan kambing begitu tuh gak dosa kambing. Dasarnya karena saya manusia. Beda no. Jelas nih? Beda no. Nah ini kan kalau pesen kemarin yang hobi olahraga, hobi silakan olahraga itu perlu kita, cuma ojo melebihi sepeda pancal, ya sepeda nggak potong olahraga keringetan, lah muter-muter nih perumahan kita harus keringetan sampai bosan Ustaz, yuk ganti lah metane dulu, gak usah ganti, lah aku sampai didaftar jadwal Jumat pertama, Jumat ketiga, aja rutin ya. Sampai daftar rute perjalanan tiap bulan ngaji nggak pernah bisa. Selalu nggak pernah ada kesempatan untuk agama. Yang sama ada bapak-bapak, kenapa nih ketemu sama saya. Istrinya toko kali. Saya bilang, kapan jenengan ikut ada enggak Ustaz, sibuk Ustaz. Ini kan saya kerja bagi tugas Ustaz, mau bagi tugas. Ya, makanya saya titip istri saya, loh, saya titip istri saya. Dan jenengan kapan ngajinya? Ya doakan aja Ustaz. Soalnya saya pulang itu maghrib itu baru keluar jam 5, jadi mau pulang nanggung Ustaz. Artinya kita habis maghrib sekalian di sana. Nah, itu sering macet. Sampai di rumah jam 8 baru nyampe, kadang-kadang setengah 8 baru nyampe rumah. Belum mandinya, belum makannya. Oh iya, mikir kali ini kan. Dikai ceritamu kan mikir gitu. Oh iya pegel ya. Nah makan itu Ustaz aja gak ikut kerja ikut pegel. Apalagi saya aja pelaku ya. Ya logis kan. Dia mana? Saya mikir gak logis itu satu saat ketemu saya jam 9. Bila ketemu di jalan, Waalaikumsalam. Mau kemana Pak? Tanya Mas Ustaz. Lu badan kerja, baru pulang. Gak kesel ya olahraga Ustaz. Oh iya bisa. Ya jelas. Jelas bener? Nek olahraga mulu gak kesel, nek ngaji mikirnya tekan di sampai. Kalau kemarin saya oh iya logika. Saya gak bisa logika, gak bisa diterima logika. Logika berdiri jadi mencak-mencak itu dengan beda-beda ini. Kok bisa? Olahraga ada waktu, tapi taklid tidak pernah ada. Nah ini yang kita khawatirkan, menjadikan dunia sebagai tujuan utama, menjadi segala-galanya. Ya, jadi yang kemarin sudah saya ingatkan, yang sepeda panjang, goes, boleh silakan, tapi lah sepeda dohor, sepeda pacarannya opo sampai dohor ini belum terus kajangan, dia opo. Nggak merasa salah. Ya, apa ini nggak bersalah? Diubah. Lah konco-konco kula ngecak terus sesuk tinggal mau sikilmu dhewe. Cuma sikil sampai gamblet kan sikile wong.
Mau sikile dhewe sampeyan itu punya gaya hidup sendiri. Oh jadi padano kalau terus-terusan begitu, teman seperti ini nggak bisa dijadikan teman karib, jadikan teman biasa saja. Saya pahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan pada kita. Niki kena kalau kita itu selalu merasa gak enak, nolak begini sama teman, apalagi ini sudah grup ini, hidup gak pakai grup itu apa-apa, Pak. Saya ingin sama dididik grup, jelas ya. Yang penting komunikasi dengan manusia itu jalan ke masyarakat kita jalan. Tapi yang namanya hidup itu kita yang punya pilihan. Jelas ini? Di dalam Al-Quran ada 3 sifat yang tidak boleh dijadikan teman karib. Kenapa? Kalau kita jadikan teman karib, kalau seperti rusak semuanya. Urusan keluarga rusak, urusan dunia rusak, urusan akhirat rusak. Dan kita nggak punya karakter. Kita nggak punya karakter. Jelas nih Pak? Anak-anak kita nggak punya figur, nggak punya teladan. Ayo kapan kita berdiri di samping anak kita, tiru jejak bapak? Ada yang punya cita-cita seperti itu. Ya, makanya anak-anak kita nggak tahu kalau akhirnya. Kapan kita jadi teladan? Disebut bapak, dikatakan imam, itu diikuti oleh orang yang di belakang. Ya, ini yang sekarang jarang kita temukan. Berperan sebagaimana posisinya. Makanya Nabi mengatakan ar-rajulu ra'in. Ar-rajulu ra'in. Ra'in itu mana aslinya itu penggembala. Laki-laki itu penggembala bagi keluarga. Jiwa penggembala itu gimana? Jiwa penggembala itu apa? Punya sifat tanggung jawab yang sangat besar. Itu jiwa penggembala. Makanya para nabi, para rasul itu rata-rata sebelum diangkat menjadi rasul menjadi penggembala. Jiwa tanggung jawabnya itu tinggi. Makanya Nabi menyebutkan wong lanang iku kaya ngono. Gak cuma nyambut gawe tok. Jelas nih Pak? Ngingoni anak itu gampang, sebenarnya duit mari kayak tapi didik itu loh Pak. Coba kita lihat sekarang, usia anak SMP ke atas, lepas dengan orang tua misalnya. Lepas, itu mayoritas dari kalian. Makanya kerusakannya ada karu-karuan sekarang. Loh kita komentar, mana anak belum komen kan gani, kapan duduk bareng sama anak? Ajak bareng punya program gimana saya harus mendidik anak saya, bertanya bagaimana seni mendidik anak. Kan cuma menjadi donatur tetap yang ini. Ini kalau donatur tetap kasih sayang, ya nggak pernah dapat komunikasi, ya nggak dapat. Nggak ketemu simpangan dalam awal. Nah ini tidak baik. Gaya hidup model begini ini nggak baik. Ibu juga demikian. Ya, kalau ada lihat ibu kok senangnya lulus untuk pengajian, bikin grup sosialita. Buyarno mudorot kajian sudah. Nanti ada program-program sosialita, serahkan kepada bapak-bapak di luar itu. Ujung-ujungnya apa Pak? Ayo ujung-ujungnya apa? Utang-utangan tumpuan. Kenapa gaya hidup? Ini pasien kita ada banyak ini yang stres. Dodolo masih itu harga hampir 1 M untuk utang berutut. Iki utang 3 euro. Makan pentol santi kira-kira. Nah sama ini senangnya bakso santi di sini pertama. Kok sampai utang sekian ratus juta ditutup kok masih gak kena di gaya utang. Ya itu gaya hidup tadi sosialitas rusak, gak usah sudah. Jelas ini Pak. Makanya teman yang tidak baik kalau kita jadikan teman karib itu merusak semuanya. Jelas ini. Nah, jadi kita nggak punya karakter. Karakternya siapa? Sifat kita ini mukmin, munafik atau kafir, gak ngerti juga, kan repot ini. Berat kan begitu.
Betul? Nah, mari kita simak pesan dari Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, orang yang punya karakter seperti ini jangan jadikan teman. Jangan dijadikan teman. Orang yang membuat lalai, orang yang meremehkan tanggung jawab, jangan dijadikan teman. Kenapa? Ketularan. Karena yang namanya teman itu saling apa? Saling apa? Mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Banyak teman-teman kita yang dulu, Ustaz ini teman-teman SMA saya Ustaz ngajak grup, alhamdulillah kita pelan-pelan tajak ngaji. Pelan-pelan sampai sih ngajak, kok pelan-pelan sampai sih jajan. Bener hilang sekarang kita. Hilang. Ojo macam-macam ngomongin ini, ojo macam-macam. Kita ukur kekuatan kita itu mampu kan? Jelas nih Bu? Saya balik-balik, saya nyelidiki Pak. Para pecinta gelas. Soalnya orang tiba-tiba pasti dihafal di kono ono bubur enak, di kono ono demak. Tiba sini nak duduk lontong sih dodol Pak. Tiba sini nak duduk bubur sih apa? Sudah. Sudah tua, itu tak tahu masih enak. Sahabat kepanggil kita Al-Kahfi surat 18 ayat 20. Mau silakan dibaca terjemah. Setelah kamu menyeru Tuhan hingga hari di mana mereka mencari wajahnya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mentaati orang yang hatinya telah kami lapangkan mengenai kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Asbabun nuzul ayat ini, suatu hari Nabi berkumpul bersama para sahabat yang di situ banyak sahabat-sahabat yang du'afa, miskin. Kemudian tiba-tiba datang tokoh-tokoh Quraisy, ya agniatnya orang Quraisy, para konglomeratnya orang Quraisy datang berombongan untuk menemui Nabi. Dalam rangka apa? Ingin mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka. Coba bayangkan, suatu hal yang sangat apa Pak? Nah, kalau kita begini langsung di-share Pak. Ada tokoh-tokoh kafir kepingin mendengarkan Al-Quran, Masya Allah. Tapi dengan syarat, mereka membuat syarat, kami duduk bersama Muhammad, ingin dengarkan langsung bacaan Quran yang kamu bacakan. Koyo kita, kok pengaruhnya luar biasa. Itu nanti ada PR sendiri ya, bagi kita. Ketika Quran dibacakan, kok gak terpengaruh dengannya. Ya, ini ada sesuatu yang luar biasa. Di zaman sahabat, Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Kami mau duduk begitu, ingin tahu sebelum Quran itu kayak apa sih yang kamu ajarkan. Kami ingin mengetahui isi apa, bacaannya itu kayak apa. Tapi dengan syarat, sahabat-sahabat yang ini nggak boleh ikut gabung. Nggak boleh ikut gabung. Ini khusus orang-orang terhormat. Lah itu Nabi hampir mau. Hampir. Kenapa? Dari sisi kemanusiaan beliau. Saya hitung-hitungannya loh Pak. Kalau ada orang seperti datang ke kita, lalu minta nasihat kepada kita, minta ngaji kepada kita, hitung-hitungannya loh. Yang dibutuhkan imannya atau hartanya? Hah? Coba gabung kaya, pangkat, gabung. Itu makanya gampang viral kan? Iya, kalau ada tokoh yang berpengaruh gabung pengajian pasti viral. Si fulan telah gabung dalam suatu kajian.
Tapi nek sing gabung itu terpentok. Ya kan sing viral. Nah akhirnya apa turun ayat ini? Ayat ini turun teguran keras kepada Nabi. Wasbir nafsak. Muhammad sabarkan dirimu. Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu mendampingi sahabat-sahabatmu yang miskin-miskin. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas mencari wajah Allah, berzikir, berdoa, bertaklim bersamamu di waktu pagi maupun di waktu petang. Yuriduna wajhah. Ya, mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wala ta'tu ainaka. Ya, anhum, jangan kau palingkan wajahmu dari orang-orang duafain. Artinya, oh coba tinggal gara-gara kedatangan tamu orang-orang kaya. Ini teguran bagi seorang nabi sekaligus teguran bagi seorang dai. Ngaji kok jauh pilih-pilih. Ya mentang-mentang jenenge rada dhuwur, mulai terkenal. Ngaji musola ciri-ciri kadung nekani. Itu penyakit ustaz. Nah iya itu penyakit, itu gak baik itu. Karena yang tugas seorang dai menyampaikan itu target utamanya itu hidayah orang. Bukan masjid besar atau masjid kecil yang jadi target itu. Targetnya itu sampainya ilmu kepada manusia dan manusia mendapat hidayah. Itu tujuan dakwah itu. Tentu ini masjid terkenal, ini masjid gak terkenal. Sama tuh kasih kerasan sih. Kok coba sama tadi ustaz. Kosol itu Pak. Itu penyakit itu, demi Allah penyakit. Manusiawi kita Pak kadang-kadang muncul. Besok penawaran ini. Contohnya kayak bikin jadwal tarawih Ustaz. Mau ciri jadwal. Kita jadwal masuk masjid terkenal, besar, nawari juga. Kadang-kadang kita lalu si ciri-ciri gitu. Apa Pak Niki kalau mau jadwal, padahal belum jadwal dia. Itu penyakit. Dan seorang dai tidak boleh memiliki sifat itu, sifat tercela yang ada di sana. Makanya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberikan pemberitahuan dan pembinaan kepada umat ini, terutama kepada para dai. Ojo ngono nyampe Noel. Makanya Nabi ditegaskan, jangan kamu tinggalkan orang-orang duafa ini. Dalam rangka apa? Yuridu zinatal hayat dunya. Jangan kau palingkan kedua matamu dari orang-orang miskin untuk mencari perhiasan dunia. Hitung-hitungan apa Pak? Hitung-hitungan. Iki nek wong sugi-sugi iki oleh hidayah. Nek wong berpangkat-pangkat iki oleh taufik, itu dakwah kita bisa menjadi lebih kuat. Kan asumsinya kan gimana? Coba nggak percaya nanti. Ini kasus di beberapa masjid. Ya, kalau mengangkat menjadi obong, biasanya saya tak muka daging nara, bukan ngerti muka. Nah, itu kadang-kadang ini penyakit yang harus kita benahi. Jelas ya? Nah, Masya Allah, itu penyakit Pak. Oleh karena itu, peringatan terakhir apa? Wala tuti. Jangan kamu taati. Siapa? Orang yang memiliki 3 karakter ini. Orang yang memiliki 3 karakter ini. 1, man albalna qalbahu an dzikrina. Orang yang hatinya kami lalaikan dari ingat kepada kami. 1, jika ngerti kewajiban. Jangan kamu jadikan teman karib orang yang tidak tahu tentang kewajiban. Yang kedua, apa itu? Wattaba'a hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dijadikan standar untuk dilakukan.
Jadi kalau mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah rencana, membuat program, itu syariat sih tiga standar. Orang seperti ini, jangan kamu jadikan sahabat karib, jangan kamu jadikan teman akrab, jangan. Kenapa? Merusak. Berdasarnya kita yang merusak. Yang ketiga, wakana amru furutah, dan orang-orang yang melampaui batas. Sampai ada kisah Imam Salamah bin Dinar bertemu dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman mendapat nasihat dari Imam Salamah bin Dinar dengan nasihat yang sangat menyentuh sampai menangis. Karena sangat kagum dengan ilmunya Imam Salamah bin Dinar, akibatnya apa? Akhirnya Khalifah ini menawarkan sesuatu kepada Imam Salamah bin Dinar. Ya Imam, apa panjenengan berkenan untuk menjadi penasehat pribadi saya di dalam mengawal kekhalifahan ini? Masya Allah. Menjadi apa? Nasihat pribadi. Nggak pakai proposal, nggak pakai lamaran, ditawari langsung kepada pelakunya. Apakah Anda berkenan untuk menjadi penasihat pribadi saya di dalam mengawal kekhalifahan ini? Sehingga nanti kalau Anda menjadi penasihat saya akan mendapatkan ilmu manfaat dari Anda dan Anda mendapat manfaat dari saya. Nggak dimaksudnya. Kenapa? Fasilitas. Coba cara pandang apa yang dipakai. Itu tergantung kecerdasan dan ketajaman. Kedalaman kita, ketelitian kita, kecerdasan kita melihat fenomena ini. Apa itu? Antara maslahat dengan mudarat. Teliti di dalam memisahkan antara manfaatnya apa, maslahat, kebaikan, dan bahaya yang ditimbulkan. Sampai lihat, uang itu kadang ketutupan kalau kebutuhan, sehingga tak apa. Maslahat apa mudarat? Uangnya ketutupan kalau kebutuhan, sehingga tak apa. Maslahat. Gak mampu melihat mudarat, gak mampu. Akhirnya apa? Begitu ditawari untuk menjadi penasihat pribadinya Khalifah, tanpa menunggu waktu, tanpa mikir panjang, sehingga kalau pikirin dia, kalau pertimbangkan, enggak, di tempat itu langsung dijawab, lah, tidak. Coba kan emang kejadian. Wong soleh kalau orang pemimpin didampingi, dinasihati luar biasa, tapi dia tolak. Apa alasannya? Ditanya oleh Khalifah, gimana? Apa yang menyebabkan Anda tidak berkenan? Apa jawab Imam Salamah? Saya takut kalau hati saya ini condong sedikit kepada Anda. Maksudnya condong sedikit itu pribadi Pak. Ini loh Pak. Umpamanya sama itu duwe kanca soge dermawan. Soge dermawan. Nek duwe kanca iki kira remesan. Gimana kan? Lungo sak lungo mesti mangane. Mesti mangane. Wes kena dijaga iki rawon. Wes kena dijaga soalnya kan pasti kan cici. Wong yang tadi kadang-kadang nggak ide dia buka perhitungan. Gimana? Ayo bungkus. Terus betul siapa? Terus tak bungkusan. Mau siapa mau makan enak baju buka? Gimana? Tidak sore. Itu ya hukum darurat ini. Saya betul siapa suka. Coba satu kali jadinya di jamu, kalau bungkus, mau pulang 2 hari, 3 hari. Belum lagi nanti hadiah untuk anakmu, hadiah untuk istri. Sering melakukan begitu.
pada saat orang tersebut melakukan kesalahan, wani ngiling. Di situ tak mudarat. Gitu. Apalagi kasih fasilitas. Sampai ulama satu misal, sama tak bangun masjid, tak bebas tanah. Dicos yang keluar, akhirnya kena cocoran. Lambe ini kena cocoran. Besok muni lah. Ngerti lambe kena cocoran. Hati condong sedikit, rasa segan manusiawi kita akan muncul saat dia melakukan sebuah kesalahan. Katanya mikir-mikir, karena sudah banyak manfaat yang sudah diberikan kepada kita. Itu yang ditakuti oleh para ulama. Kenapa tidak terlalu dekat dengan orang-orang seperti ini? Kenapa takut? Manfaat ada jelas, maslahat jelas ada, tapi mudarat lebih ada. Pun jelas nih. Nah, ini pengalaman tadi ini dalam ini. Iya, ini di pengalaman ya. Nah, itu 3 sifat yang harus dijauhi orang-orang yang menjadi sahabat Nabi. Pun, jadi yang ketiga, dunia akan menjadi fitnah, dunia akan menjadi bencana apabila seseorang menjadikan apa? Dunia sebagai apa? Tujuan utama hidupnya. Yang terakhir, yang keempat, dunia akan membuat sebuah kerusakan. Cinta kepada dunia itu akan menimbulkan bahaya yang sangat besar apabila dunia menjadikan seseorang lalai. Apabila dunia menjadikan seseorang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari rohnya. Lalai dari tujuan utama hidupnya. Lalai tentang akhir kehidupan. Lalai tentang akhirat. Kelalaian ini merampas iman seseorang. Ya, menjatuhkan seseorang ke dalam lubang kehinaan. Kenapa? Kalau orang sudah demikian, Pak, sudah tak mikir halal haram. Dia saya terus gak mikir halal haram. Makanya kalau targetnya itu adalah fulus, penghasilan, apa? Nek orang dodol itu saya dipikir apa? Batik. Masya Allah. Saya melihat langsung praktek di lapangan. Ketika haji dan umroh, Masya Allah, sampai tidak akan menyangka Kiai Mangkupodo itu bijui jamaah. Sampai tidak akan percaya. Belum ada. Tak kasih contoh satu aja yang terjadi dalam hal itu. Kalau kita haji itu kan ada acara tarwiyah. Tarwiyah itu bermalam di Mina 2 hari. Gila, jangan Nabi itu berangkat, itu sore bermalam di sana 2 malam. Gila, nah, tanggal 8 di situ kita. Jam 7 malam, sampai 8, jam 9 ya kita berangkat ke. Nah, 2 hari ini itu ada uang sendiri, Pak. Yang ikut tarwiyah. Nah, tarwiyah itu biasanya kalau dulu 350 real. 350 real. Nah, aku dirondeng sing duwe maktab nih. Nah, sing duwe maktab nih wong dermawan, iso dirondeng, enggak sampai 300, iso kena 100. Tapi di sini kita sudah ngeplot 350. Rata-rata begitu sudah. Tapi apa kebijaksanaan. Nanti kalau di sana kita roding pun untuk maktab ini saya kasih 150 aja. Berarti sisa berapa? 200. Nah, 200 ini tergantung kebijakan maktab.
Sebagai maktab di awal sudah kita jadikan ben sisae disedekahkan di kabiyah nggih. Nah, sing terang-terangan sisanya disedekahkan di kabiyah. Jamaah oke. Oh ngaji kapan butuh duit, Pak. Oh ngaji kok kaya. Nggih, ngono. Ana sing gak muni. Jadi jamaah iki mboten. Karena waktu musyawarah itu pengurus inti yang musyawarah. Jadi jamaah mboten ngerti. Nah, kita tahunya di situ. Nah, di jamaah kita tidak. Alhamdulillah kita wis duit iki jamaah kok digawe kejutan dari jamaah. Nek duit wis entek, itu baru kita ngajak senang. Jadi tidak 1% pun ke ustadz maupun ke KBIA. KBIA kita kontak, KBIA ini ada sisa ini. Ini tolong, ini karena haknya jamaah. Biar dikembalikan kepada jamaah utuh 100%. Oke siap. Tadi kembali. Wah, tentang dugi tadi. Ustaz, kalau diceluk Gus. Kalau dilus terus makin tolong ya disampaikan, tolong aku sakit. Lu mboten jamaah kalau balik kabeh, Pak. Mboten wis terserah sampean, pokoknya jamaahku balik kabeh. Mungkin jauh betul kilo mau ya kan mau bayangkan itu satu kasus, belum kasus-kasus yang nggak usah dipikir, nggak usah target duit, kan mikir tentang halal, betaisin betawati, gak izin gak itu terjadi. Sambung ya. Nah, jadi itulah kenapa yang kemudian muncul sebuah kalimat hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu apa tadi? Menjadi sumber dari segala dosa. Nah, jadi bukan cinta dunia yang biasa, cinta dunia tadi boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah, enggak ada masalah. Kaya, sukses, mengembangkan usaha kerja sekeras-kerasnya boleh, tapi tetap lindungi diri dari 4 hal tadi. 1, jangan sampai mencintai dunia dengan kecintaan yang 2, apa? Jangan sampai menjadikan dunia itu sebagai lebih utama daripada. Yang ketiga, jangan sampai menjadikan dunia itu tujuan utama. Jangan sampai. Kemudian yang 4, jangan sampai menjadikan dunia itu melalaikan kita dari kewajiban, dari tanggung jawab. Itu intinya. Jelas ya? Nah, kalau kita menggali dakwah untuk pengembangan dakwah supaya pondok-pondok pesantren berkembang, punya ekonomi Islam yang bagus, pendidikan Islam yang murah, yang bagus pendidikan, wah itu bagus. Cuma haram. Nggih, uang niku nggih. Sampeyan rumah mah uang niku ya. Nek kate usaha, cita-cita api itu mudah kabeh. Iku uang. Niki mangke ustaz nek sukses, sekian persen untuk dakwah. Sekian persen untuk panti asuhan, sekian persen untuk pokoknya api-api lah, program itu kuat karena guru duit. Nah, tapi begitu betul sukses, betul demikian CC Pak, beda karena sudah ada uang. Jadi sekian persen itu mikir Pak. Loh iya itu manusia. Nah saat dulu ini pun jadi cita-cita nih bu. Wah, mungkin itu balik calon-calon pokoknya nek kalau dadi makin. Masa jadi api pikiran. Cuma nih pas dadi gak api ngono masalahnya. Itu masalah.
Loh, kakak, ada santri saya nyala lurah lapangan. Ustaz, nyuwun restu nih. Napa, Pak? Kula badhe nyala lurah. Kata restu. Aku gak restu. Dunia kan Ustaz, soalnya gini, kalau kita jadi lurah kan kita mimpin, awakmu duduk mimpin bebek. Kamu gak mau kambing, kamu awal manusia yang punya perasaan, punya keyakinan. Sampai bisa berubah keyakinan. Contoh sederhana, ono acara rumah desa. Satu misal. Sampai tanda tangan apa? Tengah-tengah jawaban. Umpama acara kuwi yang mengandung kesyirikan sudah dijelas dari depan mata. Tanda tangan apa? Nek sampai ngomong kata tanda tangan ini tas tahun lagi dulu. Ayo Ania, menang siapa? Baru ini tak wis kedengaran. Bukan antum yang rubah, antum yang dirubah. Makanya kalau kita ke pabrik batik ukuran, awak pun sudah ada orang, nek gak sampai sing keluar di batik. Kita itu punya keterbatasan. Pengalaman kita dapat di lapangan itu merubah pola pikir, merubah sebuah keyakinan itu bukan urusan kecil. Orang sudah punya keyakinan. Jangankan orang banyak merubah bojo. Nek sampai ngono, ya ngono, aku di buku Maria. Merubah pasangan sendiri itu loh. Karena maksud ini keyakinan. Sampai sini terame itu, sing lanang ngetan, sing wedok lanang terame. Iku delok liya-liya iki betulan. Ngerti arah pembicaraannya? Kak kapan? Makanya hitungno, pikirnya sing akhirnya betul hati. Alhamdulillah. Noe, katanya kata yang jelas aku nggak ridho dan aku nggak ridho. Nggak sepakat. Kalau kita sepakat terus saya jadi enggak. Kan untuk merubah itu bukan di situ letaknya. Sampai ngerti, apa sampai punya teman-teman untuk mampu merubah? Sekitar sampai di pengurus sampai itu tim sampai ke siapa? Apa sampai seorang diri? Sampai kebijaksanaan. Wis tak larang kabeh acara-acara manusia. Satu hari jadi lurah, satu berikutnya sampai peraih bisa. Ayo praktek mereka percaya. Dia merubah umat itu dari ngambil ilmu dengan dakwah pelan-pelan. Satu tahap dengan satu. Nek dakwah ini mboten jalan. Program pembentukan karakter mboten jalan. Nggak usah mimpi untuk menegakkan syariat. Nggak usah mimpi untuk menegakkan syariat. Sampai jelas nih Pak? Insyaallah. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi ini. Jadi penjelasan tentang hukum dunia sudah jelas. Jadi mencintai dunia merupakan tabiat dasar manusia. Adapun cinta kepada dunia yang bisa menimbulkan bencana itu apabila cinta kepada dunia itu meliputi 4 hal tadi itu. Apabila tidak, maka tidak masalah. Mencari rumah yang bagus, bangun rumah yang besar, bagus kalau memang bisa. Halal uangnya halal, ya, untuk menampung keluarga besar, ya, dibagi ruangannya, disetel rumahnya, diramut, bagus, tidak masalah. Ramut rumah itu nggak disalahkan dalam, bahkan dianjurkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ojo kalau nggak rumah gede, wah kita butuhnya, mentang-mentang ngomong ciri air. Ojo orang mau tuh kendaraan merek Espador jadinya, apa? Wah aku butuhnya, sampai Toyota Negrek kan. Nggak masalah punya. Kan mengatakan dilarang ya? Maka bilang dengan catatan satu, uang yang kamu pakai beli itu halal, seorang boleh duit halal, dan hak-haknya orang-orang miskin kamu penuh. Silahkan beli kendaraan yang nyaman, senyaman mungkin. Nek perlu gak nyetel sendiri. Lumayan kalau ada ya. Aku sampai itu. Hah? Kalau sendiri.
Lah, nek gak duwe, gak usah dalil wong sugih-sugih. Wong cukup butuhnya, wis gak usah mek ngegrek ae. Nek gak duwe gak usah dalil wong sing sugih, wong butuhnya gak oleh mobil api-api. Kok cok dalil sampeyan mau ngegrek. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang 4 perkara yang merupakan jalan mencapai zuhud. 4 perkara yang akan mengantarkan kita untuk menggapai sifat zuhud. Bagaimana kita bisa nanti dunia itu kita taklukkan, hati tidak terikat dengan yang namanya dunia. Jadi jangan sampai dunia yang mengikat kita, jangan sampai dunia yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur. Jangan dunia yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai diri. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.